Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama menjalankan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu bisa digunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu dan membiayai orang yang mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda yang tadi sudah saya sebutkan. Qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Man kharaja, barang siapa yang keluar, fi talabil ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dinyatakan dalam kondisi berjuang di jalan Allah, hatta yarji', sehingga dia pulang. Islam sangat menekankan kepada ilmu pengetahuan. Bahkan ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran pertama kali menyentuh manusia, yang disentuh itu adalah bukan iman, tetapi juga akal dulu yang pertama disentuh. Ketika turun ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah berfirman, Iqra, bacalah, bismika, bismikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan, alladzi khalaqal insana min 'alaq, dan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Lah ini Islam pertama kali ini yang mengaktifasi akal terlebih dahulu, yang akal itu adalah sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Maka dalam hadis lain juga disebutkan yang namanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tentu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ada komponen-komponen. Jadi yang mendapatkan pahala besar, yang mendapatkan kewajiban itu tentu ya bukan hanya pribadi-pribadi kita disuruh menuntut ilmu, tetapi kita juga punya tanggung jawab. Kalau kita punya anak, kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya supaya anak kita menjadi orang yang pintar. Tentu kita juga harus membiayai anak kita, karena tanpa adanya dukungan, sokongan dari kita orang tua, tentu anak kita tidak akan bisa belajar. Tentu anak kita tidak akan bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu dalam hadis tadi disebutkan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Man jahaza ghazian, barang siapa yang menyiapkan, membiayai orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia juga sama kedudukannya dengan orang yang berperang di jalan Allah, sama kedudukannya dengan orang yang berjuang fi sabilillah. Ada cerita menarik. Ini bukan cerita 1001 malam, bukan cerita yang hayalan, bukan, tapi ini adalah cerita kenyataan yang terjadi di daerah Damaskus. Di Damaskus itu, di sana ada satu pekuburan. Pekuburan itu sangat terkenal, namanya pekuburan Dahdah. Di situ dikubur orang-orang terkenal, para pejuang, para ulama-ulama besar. Nah, di pekuburan itu ada dua orang namanya
penggali kuburan, ada 2 pekerja penggali kuburan yang dia ngetem setiap hari untuk mencari, menunggu orang yang menyuruh dia menggali kuburan. Pada satu saat datanglah seorang wanita. Kemudian seorang wanita itu memerintahkan untuk supaya digalikan satu kuburan. Kemudian si penggali kuburan ini dia menggali kuburan. Setelah selesai, tidak lama kemudian rombongan yang membawa jenazah itu datang. Dia mengira bahwa tadinya dia mengira si jenazah ini adalah orang yang terkenal, tetapi ternyata yang datang itu orang biasa-biasa saja. Kemudian yang mengantar juga tidak terlalu banyak, sedikit orang saja. Kemudian prosesi penguburan dimulai, peti jenazah dibuka dan kemudian diangkat. Si penggali kuburan ini turun ke bawah, kemudian jenazah diangkat dan ditaruh di liang lahat. Di liang lahat itu ada 3 orang yang menerima jenazah dari peti jenazah itu, kemudian yang menaruh di liang lahat itu. Salah satu di antara penggali kuburan itu, dia melihat bahwa liang lahat itu terbuka lebar, dan kemudian di situ ada taman sorga yang luas, dan kemudian jenazah itu dibawa oleh malaikat ke taman sorga tersebut. Dengan apa yang sangat kaget melihat pemandangan itu, maka kemudian salah satu yang melihat ini itu kemudian dia langsung pingsan. Cuma satu yang melihat di antara 3 itu. Setelah itu kemudian yang setelah pingsan dibawa ke atas. Prosesi penguburan selesai. Setelah siuman kemudian ditanya, kenapa kamu kok pingsan? Setelah ditanya, kemudian dia menjawab bahwa tadi di liang lahat itu ada taman surga dan jenazah itu dibawa oleh malaikat. Kemudian yang lain menyatakan bahwa itu hanya halusinasi dan seterusnya. Sudah berjalan waktu, setelah beberapa bulan lamanya, kemudian perempuan tadi datang lagi. Kemudian memerintahkan lagi untuk menggali satu kuburan lagi. Maka dia kerjakan penggalian kuburan yang kedua. Digalilah kuburan. Setelah digali, kemudian beberapa saat kemudian datanglah rombongan jenazah. Dan dia juga yang meletakkan jenazah tadi. Setelah jenazah ditaruh di liang lahat, kemudian kembali pemandangan yang aneh itu terjadi, yaitu dengan terbukanya taman sorga yang di liang lahat itu terbuka dengan lebar, kemudian jenazah dibawa oleh malaikat. Tapi untuk kali yang kedua ini si penggali kuburan yang melihat itu dia tidak pingsan karena dia punya pengalaman dari yang pertama. Setelah itu kemudian selesai penguburan beres, dia naik ke atas, kemudian ditutup itu kuburan. Setelah itu kemudian dia mengikuti perempuan tadi, perempuan yang menyuruh menggali kubur itu. Setelah diikuti sampai ke rumahnya, kemudian ditanya, "Ibu, saya mau bertanya kepada ibu, sebenarnya yang 2 orang di kubur itu apanya ibu? Saya terus terang melihat di jenazah yang pertama 3 bulan yang lalu, ketika ibu memerintahkan memerintahkan saya untuk menggali kuburan, dan kemudian memerintahkan saya untuk meletakkan jenazah ke dalam kuburan, saya melihat ada taman surga, kemudian jenazah itu dibawa oleh malaikat. Kemudian yang kedua yang barusan juga dilakukan juga dengan pemandangan yang sama. Oleh karena itu saya bertanya kepada ibu, itu kira-kira orang yang pertama itu siapa dan yang kedua siapa? Kemudian ibu tuh menjawab bahwa yang pertama adalah anak saya, yang kedua dia sedang mencari ilmu, dan anak yang kedua itu adalah juga anak yang pertama saya. Dia adalah profesinya sebagai tukang kayu. Dia adalah tukang bangunan yang dari hasil dia bekerja itu untuk membiayai anak saya yang pertama dalam rangka untuk mencari ilmu. Jadi kedua-duanya ini
Yang satu membiayai untuk mencari ilmu, dan yang satu itu menuntut ilmu. Maka si penggali kuburan itu dengan mantap untuk meninggalkan profesinya, dan kemudian datang dia ke masjid Jami' At-Taubah yang di dekat Masjid Dahdah. Di pekuburan Dahdah itu ada masjid namanya Masjid Jami' At-Taubah. Datang ke situ, kemudian beliau menyatakan kepada imam masjid di situ bahwa mulai saat ini dia tidak akan lagi untuk menggali kuburan, dan dia ingin menuntut ilmu, dan kemudian dia untuk menghabiskan semua umurnya untuk menuntut ilmu. Maka imam masjid itu bertanya kepada dia, umur kamu berapa sekarang mau menuntut ilmu? Umur saya 45 tahun. Loh, kok 45 tahun baru mencari ilmu? Tidak apa-apa, pokoknya saya ingin mencari ilmu dan menghabiskan umur saya dalam rangka untuk mencari ilmu. Nah, kemudian si penggali kuburan ini dia belajar Al-Quran, belajar hadis, ilmu nahwu, dan kemudian dia itu menjadi ulama besar. Dialah yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu adalah julukan dari penggali kuburan. Dan dari anak turunnya Abdurrahman Al-Haffar ini lahir ulama-ulama lagi, ulama-ulama besar lagi. Itu adalah contoh dari keutamaan mencari ilmu dan keutamaan untuk membiayai orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara keduanya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan nanti di hari akhirat nanti, karena kita bagian dari orang yang berusaha. Tentu juga bukan hanya membiayai, tapi guru yang mengajarkan itu juga masuk dalam bagian jajaran itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.